Bagaimana Bapak Ibu penyusunan naskahnya? Bagaimana penyusunan naskahnya? Kita harus ingat kembali Bapak Ibu bahwa guru itu ada pada pembelajaran, kemudian kepala sekolah, kepemimpinan dan manajerial, pengawas sekolah pada pendampingan sekolah, komunitas belajar ada pada kegiatan komunitas. Ada itu berarti itu kita yang ada di Kondirsa. Ada itu dan termasuk langkah-langkahnya Bapak Ibu. Pemilihan topiknya itu relevan dengan bidang kerja kita. Kemudian memilih topik yang menarik bagi penulis. Kalau tidak menarik, ya mana mungkin kita bisa terinspirasi. Pilih yang menarik. Kemudian ada ketersediaan sumber. Topik yang dipilih sebaiknya mempunyai sumber data yang cukup seperti literatur atau data untuk dianalisis. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan tentang pendampingan, rapor pendidikannya itu menjadi data. Kemudian keterbatasan waktu dan ruang lingkup. Topik harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Ruang lingkupnya harus spesifik, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Kemudian kontribusi harus mampu memberikan kontribusi pada bidang kerja kita. Topik yang dipilih harus sudah dilaksanakan. Jadi nanti tidak akan ada ketemu kata akan. Kegiatan ini akan saya laksanakan, tidak akan ketemu itu. Telah atau sudah. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Pilihlah salah satu topik yang dirasa dibutuhkan sesuai dengan bidang kerja Anda. Oke. Penetapan judul naskah praktek baik. Identifikasi fokus utama praktek baik ini Bapak Ibu. Tentukan apa yang menjadi fokus utama yang akan dibahas. Baik itu metode pengajarannya, alat bantunya, teknologi pendidikannya, Bapak Ibu menentukan dengan cara apa. Boleh dengan cara apa itu namanya disingkat-singkatnya akronim. Di akronim biasanya kalau di akronim itu lebih orang menjadi penasaran. Ini Om sih kok tidak pernah mendengar kata seperti ini gitu. Kata penasaran akhirnya membuka. Menarik gitu. Kemudian identifikasi tujuan yang akan dicapai. Judul itu sudah mencerminkan tujuan atau hasil yang diharapkan dari judul itu. Bapak Ibu kita membuka buku, nek judulnya orang menarik, kita kira-kira mau dibuka atau tidak? Tidak akan dibuka. Tapi judulnya sudah menarik, mau isinya yang jeruk, mesti dibuka di sini. Terus konteksnya, sertakan konteks di mana praktik baik itu diterapkan seperti jenjang pendidikan, subjek pembelajaran, karakteristik peserta didik. Misalnya kalau kita ya berarti konteksnya adalah sekolah dasar. Kemudian gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, jelas Bapak Ibu ini. Kemudian struktur judul, biasanya naskah praktek baik terdiri dari dua bagian, praktek yang dilakukan dan tujuan atau hasil yang diharapkan. Maksimal 15 kata. Judul maksimal 15 kata. Ini yang menjadi catatan. Judulnya kok bisa 20, ya wis minggir. Maksimal 15. Ya Pak, berapa aja ya judul sekarang? Contoh ayah Pak, kalau Bapak mau contoh judul, oke. Langsung ditembak ya, ditembak suruh buat judul. Iya, saya kemarin juga kayak gitu. Langsung ditembak. Sekarang buat judul, presentasikan. Belum dua pikiran apa-apa. Sekarang buat judul, presentasikan. Tilang-tilang disek. Tapi bilala ya, apa ya, bisa lebih adil. Dalam keadaan yang mendesak kita diberikan jalan keluar. Betul. Lanjut, nah ini contohnya Bapak Ibu. Tapi ini contoh yang
kurang menarik. Contohnya, pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa di kelas 5 SD Satria pada mapel matematika. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Di kepemimpinan pembelajaran, berarti ini untuk kepemimpinan pembelajaran untuk siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah. Yes. Berarti nggak kepemimpinan transformasi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan kolaboratif di SMP Tunas. Untuk kita yang pengawas, contohnya pendampingan intensif implementasi kurikulum Merdeka Belajar sekolah dasar untuk meningkatkan prestasi belajar di Dabim 5 Kecamatan Bintang. Nah, saya juga membaca bawah. Sehati kita pakai dong. Kemudian untuk tas, kalau kita nggak punya tas ya Bapak Ibu, yang punya itu SMP, Tas itu tenaga administrasi sekolah. Contohnya judulnya inovasi digitalisasi administrasi sekolah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengelolaan data di SMA Jaya. Ini contohnya Bapak Ibu, dari sini kita sudah mendapat gambaran. Apa yang akan ditingkatkan melalui apa? Dengan cara strategi apa? Itu sudah terlihat. Karena ada contoh kita sudah mempunyai gambaran sekarang. Oh mati. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Ini sudah. Nah ini naskahnya itu terdiri dari identitas. Identitas itu terdiri dari judul, nama lengkap pembuat, kemudian sekolahnya atau unit kerjanya di mana, dan surelnya, Gmail. Boleh menggunakan Gmail, boleh menggunakan ID belajar. Tapi ID belajar sekarang itu ternyata terbatas ya, hanya 1 GB ya. Saya sudah terisi 60 GB ya tidak hilang. Kalau sudah terisi banyak itu tidak hilang, tetapi kita tidak bisa nambahin. Kalau itu saya kurangi, ternyata berkurang malahan. Jadi kalau yang sudah terisi banyak jangan dikurangi. Saya sudah terisi 60 GB, coba tak kurangi biar bisa digunakan lagi. Ternyata tetap penuh terus. Yang belum pernah digunakan hanya 1 GB. Maka kalau saya trik saya ben aku oleh gratisan, gawe Gmail meneh. Karena kalau tidak kita harus ikut yang bayar ya. Yang bayar itu berapa jajannya ya orang-orang ya 15.000 per kilo gitu. Ya benar. Nek arep ngirit ya buat Gmail lagi gitu saya. Caranya kayak gitu. Karena kalau kita hapus kan percuma kita simpan di Gmail. Buat lagi. Kalau nggak salah satu orang itu bisa membuat sampai 15. Kalau sudah lebih dari itu sepertinya sudah ditandai sudah tidak bisa buat lagi. Kemudian tadi sudah contoh penulisan aksinya, ada perencanaan, ada pelaksanaan aksi, dan ada evaluasi. Nah Bapak Ibu, di dalam melaksanakan instrumen dampak di dalam melaksanakan ini tentu ada dampaknya. Nah ini Bapak Ibu di sini ini ada contoh Bapak Ibu, contoh instrumen yang menjelaskan bahwa tulisan kita ini berdampak terhadap orang lain. Ya, maka contoh instrumennya. Tapi Bapak Ibu ini bebas, ini hanya sebagai contoh saja. Sekarang template-nya Bapak Ibu.
Nama, asal instansi, kategori yang dipilih apa, sudah disediakan template-nya, kita tinggal ngisi. Kategorinya apa? Apakah inovatif atau dedikatif atau komunitas belajar inspiratif? Kemudian temanya tentang apa yang diambil? Kemudian judulnya seperti apa? Pendahuluannya berisi tentang latar belakang pemilihan topik dan judul, kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan praktik baik. Isinya berisi start tadi, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Sudah dijelaskan tadi seperti apa aksinya, seperti apa refleksinya. Kemudian penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Gampang Pak. Kemarin kita langsung disuruh untuk membuat itu. 15 menit ya, saya baru sampai di situasi karena 15 menit. Itu Bapak Ibu, kalau kita mau sebenarnya orang yang sulit itu membuat videonya. Yang susah itu membuat videonya. Sepertinya itu Bapak Ibu, nanti videonya saya kirim saja sehingga kegiatan kita tidak tidak termakan oleh melihat video. Nanti saya kirim aja videonya. Bapak Ibu silahkan menugaskan kepada kepala sekolah, guru yang ada di wilayah panjenengan minimal 3. Itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu Korwil dan pengawas. Itu kiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, sudah dikirim Mbak Subi. Oh, videonya belum ada. Oke, videonya nanti saya kirim. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian saya. Ini ya hanya seperti ini, kemampuan saya tidak lebih, Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.